Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang saya hormati Ibu Ardian Sukma Cahyani selaku Kepala SDN Negeri 1 Tubokarto. Yang saya hormati rekan-rekan pendidik SDN Negeri 1 Tubokarto. Dan yang saya hormati pula Ibu Kepala TK Dharma Wanita Tubokarto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia dan cukup panas ini kita masih bisa berkumpul bersama di SDN Negeri 1 Tubokarto dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah syafaatnya kita tunggu di yaumul akhir. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada kesempatan siang hari ini, atas undangan saya untuk menghadiri diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai pemenuhan tugas saya untuk aksi nyata modul 1.4 di program calon guru penggerak. Sebelum memasuki ke materi ini karena ini kan waktunya sudah siang, mungkin Bapak Ibu semua ada yang ngantuk, ada yang lemas atau bagaimana, mungkin bisa ice breaking dulu. Iya, monggo semuanya berdiri. Ice breakingnya ini apa? Biar tidak ngantuk. Sudah makan semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah makan. Masih semangat? Masih. Masih. Saya mau ngajak yang simpel aja, tepuk semangat. Bapak Ibu tahu tepuk semangat? Kalau jenengan semua tahu tepuk semangatnya bagaimana? Tepuknya bisa. Iya. Semangatnya. Iya. Selama ini tepuk semangat itu ada banyak. Ada yang tepuk semangat. Semangat, yes. Ini ada modifikasi tepuk semangat yang baru. Ini ya, akan saya contohkan. Ini hasil dari lokakarya saya yang kemarin. Gini. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ngat, aha aha semangat, seperti itu. Agak kayak anak TK ya? Iya, tidak apa-apa. Hari ini kita agak kekanak-kanakan demi saya. Oke, masih ingat? Yang pertama dang dang dang, dang 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 ke kanan, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Terus kita penggal aha aha ngat, aha aha ngat, aha aha semangat, seperti itu. Oke, are you ready? Ready. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, itu tadi sedikit intermezzo dari saya biar tidak ngantuk, meskipun tidak bisa dipungkiri kalau jam-jam segini itu jam-jam Bapak Ibu semua itu jam-jam rawan atau jam-jam ngantuk. Oke, langsung saja nih Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oleh saya sendiri, Erna Widianti dari TK Dharma Wanita Tubokarto, calon guru penggerak
Kabupaten Wonogiri angkatan yang ke-11. Nah, sebelumnya saya akan membacakan tentang konsep utama dari budaya positif yang telah saya pelajari rentang 1 bulan kemarin. Budaya positif itu terdiri dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi, lalu keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin cukup awam di telinga kita semua. Dulu saya juga menganggap hal seperti itu. Kalau budaya positif, mungkin saya sebelum masuk ke materi, budaya positif itu kira-kira apa? Menurut pengertian dari jenengan, budaya positif itu apa? Ini tidak dinilai, boleh mengungkapkan pendapat. Budaya positif itu apa? Mari kita saling sedikit sharing ya Bapak Ibu. Mungkin Bu Endah, budaya positif itu apa? Menurut saya kebiasaan yang baik. Dari Bu Endah mengemukakan budaya positif itu kebiasaan yang baik. Mungkin ada pendapat yang lain dari Pak Dian, Pak Dwi? Sama seperti Bu Endah. Oh, sama seperti Bu Endah. Iya. Baik. Oh, kegiatan yang baik-baik. Baik-baik gimana Pak? Baik-baik saja. Oh ya, oh, baik-baikin saya. Oke. Selanjutnya dari Pak Sidik mungkin. Perilaku, ya? Ya, perilaku yang baik. Dia? Oh iya, termasuk disiplin positif. Oke, ini dari grup laki-laki, mungkin dari grup ibu-ibu ras terkuat di bumi. Oh iya, maaf. Ini kan dominan Bu. Iya, dominan. Monggo ibu-ibu. Tadi udah diwakili dari Bu Endah. Mungkin ada tambahan lagi dari ujung. Ibu, monggo. Budaya positif. Salah tidak dimarahi. Oh, karakter atau ciri khas. Boleh. Lalu sudah. Oke, baik, kita akan mempelajari budaya positif. Sebagaimana kita ketahui, baru-baru ini atau akhir-akhir ini yang sering digalak-galakkan di guru penggerak itu adalah maskotnya itu dari siapa Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara itu mengemukakan bahwa budaya positif atau ekosistem positif. Dia mengutip sebuah kalimat yaitu, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Merupakan lampiran satu dari dasar-dasar pendidikan keluarga. Nah, Ki Hajar Dewantara itu sering mengemukakan Bapak Ibu bahwa kita itu sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Ya, petani itu tugasnya itu kan bercocok tanam. Begitu pula dengan kita. Kita itu tidak bisa mau mengarahkan anak kita, tapi kita itu hanya bisa menuntun bagaimana anak didik kita bisa berkembang. Seperti juga petani. Petani itu bisa menanam benih. Misal, beliau menanam benih padi. Benih ditanam, setelah itu tumbuh atau tidaknya itu kan bukan bukan kita, tapi
dia itu hanya menuntun. Misal dengan cara apa? Tanahnya diperbaiki dulu, diberi pupuk, kemudian diberi air, kemudian kalau ada ulat kita basmi. Begitu pula dengan anak-anak kita. Kita hanya menuntun, dia memberikan pengajaran yang baik atau budaya yang baik. Selanjutnya mau jadi apa anak itu tergantung dari anak itu sendiri. Yang selanjutnya, nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran yang dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap individu baik kita maupun anak didik kita itu mempunyai cara belajar sendiri, mempunyai ibaratnya wadah, kemampuan untuk menangkap sesuatu itu secara sendiri. Antara individu satu dengan individu yang lain itu tidak bisa disamaratakan. Sekalipun kalau kita di kelas, kita memberikan materi yang sama, tapi nanti daya tangkap anak itu akan berbeda. Begitu. Selanjutnya, nah, di sini, apakah makna disiplin? Kalau kita sering mengetahui, disiplin itu adalah sesuatu hal yang menakutkan atau tidak kira-kira? Biasanya, makna disiplin untuk anak-anak menakutkan ya? Iya, menakutkan. Untuk makna disiplin itu misalnya seperti ini. Bangun jam 6 itu paling terlambat atau setengah 6, setelah itu mandi jam 7 tepat itu sudah harus ada di dalam sekolah. Kalau tidak ada di dalam sekolah, otomatis gerbang itu sudah akan ditutup. Ya, itu salah satu. Terus yang kedua, kalau kita misal memakai sepatu tidak menggunakan warna hitam, pasti juga akan ditegur oleh Bapak Ibu guru. Itu termasuk makna dari kedisiplinan. Jadi sifatnya disiplin itu kadang kalau bagi anak-anak yang belum mengetahui itu gimana Bu? Menakutkan. Iya. Di sini saya akan mengungkapkan sikap disiplin. Sikap disiplin merupakan rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Jadi gini ya, ibaratnya kita itu kalau tidak ada aturan, misal rambu-rambu lalu lintas di perempatan itu ada rambu-rambu lalu lintas. Kalau tidak ada aturan, pasti kita akan seenaknya saja. Lampu merah itu berhenti, lampu kuning hati-hati, boleh jalan tapi hati-hati, lampu hijau jalan terus. Apabila tidak ada aturan, otomatis bagaimana lalu lintas kita? Kita akan seenaknya saja. Begitu pula dengan kedisiplinan. Kalau di sekolah, lembaga sekolah itu tidak ada kedisiplinan, itu nanti anak-anak itu sekolah akan seenaknya saja. Nah, selanjutnya, disiplin selalu merupakan sikap yang benar tentang janji agar orang lain dipercaya, karena modal berwirausaha adalah mendapatkan kepercayaan orang lain. Sampai di sini ibu-ibu mungkin sebetulnya dengan semua itu sudah tahu, sudah melaksanakannya di kehidupan sehari-hari, tapi kadang kalau tidak berbarengan dengan momen seperti ini kita tidak bisa menggali ibu. Selanjutnya disiplin positif. Tadi saya sudah tanya jawab dengan jenengan, kebiasaan baik, terus disiplin positif. Disiplin positif itu sebenarnya apa? Disiplin positif itu merupakan berasal dari kata disiplin.
yang dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti yang saya tanyakan di awal tadi, disiplin itu seperti sifatnya itu menakutkan ya Bu. Misal, sewaktu jenengan dulu itu sekolah, jangan kita ibaratkan anak didik dulu, tapi diri kita, pas kita sekolah, kita itu diwajibkan. Ya seperti kalau anak didik kita ya datang ke sekolah seperti tadi. Misal, kalau tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka atau apa, biasanya kita akan mendapatkan sanksi. Kalau saya dulu pas SMP seperti itu, jadi sifatnya itu diwajibkan. Begitu pula jenengan, kalau tidak sesuatu yang tidak diwajibkan ketika jenengan berada di sekolah atau instansi, itu pasti tidak akan kita patuhi kalau tidak diadakan. Itu tuh wajib. Seperti itu. Lalu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya kalau anak-anak itu disiplin, tugas kita itu memberikan pengertian. Aku itu datang pagi, datang sebelum jam 7 ke sekolahan, bukan karena takut dimarahi atau karena aturan yang diberikan bu guru, tapi karena apa? Karena dirinya sendiri. Kalau aku nanti datang lebih siang, otomatis aku akan tergesa-gesa. Lalu nanti konsentrasi belajar pun dari saya juga akan pecah. Seperti itu. Berarti tugas kita memunculkan anak-anak itu biar memahami kata disiplin itu yang biasanya menakutkan itu akan menjadi sesuatu yang sesuatu yang biasa. Oh, aku tuh kalau tidak bangun pagi nantinya seperti ini. Jadi sadar diri akhirnya. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seperti yang kita tahu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Mohon maaf, ini PPT saya itu pindah laptop itu tulisannya keputus semua. Kalau di laptop yang ini tidak, ternyata di sini itu keputus semua. NN-nya ada di bawah. Oh iya, oke. Iya Pak Dwi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini dari anak itu bayi sampai kita akhirnya, mohon maaf, meninggal, itu adalah kebutuhan dasar atau wajib. Setiap individu itu pasti memerlukan 1, bertahan hidup. Jenengan butuh bertahan tidak? Oh, bertahan. Konteksnya ya Pak Dian. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang membutuhkan kasih sayang. Jenengan butuh dicintai buatan Bu? Oh iya. Ya, terus rasa diterima. Jenengan butuh diterima atau tidak? Iya, butuh. Semua orang itu butuh. Misal, kita ada di suatu tempat. Kalau kira-kira kita tidak diterima itu kan dari gestur dari orang yang kita datangi itu kan udah kelihatan. Jadi kan hati kita jadi gimana gitu. Selanjutnya, penguasaan. Ini tidak mungkin. Apalagi untuk kita yang sudah dewasa atau sudah beranjak, sudah berumah tangga, pasti penguasaan itu konotasinya sama apa? Penguasaan itu sering dikaitkan dengan materi atau kedudukan. Nah, manusia itu bisa bertahan hidup karena apa? Ya tidak bisa kita pungkiri, karena materi dan juga kedudukan. Apa yang jenengan kejar sampai sini, karena kalau bukan karena
penguasaan kan juga tidak mungkin. Selanjutnya kebebasan. Nah, kebebasan di Indonesia itu kebebasan kita itu sudah diatur nih, kebebasan berpendapat. Dari lahir kita sudah diberi kebebasan untuk apa, Bu? Memeluk kepercayaan, itu merupakan kebebasan dari kita. Selanjutnya adalah kesenangan. Nah, punya apa ya? Kita bisa bertahan hidup. Kita punya sayang, punya apa? Seseorang yang menyayangi dan kita juga menyayangi dia. Kita punya harta banyak. Kita punya bisa berpendapat, bisa memilih, bisa apa. Tapi kalau kita tidak punya kesenangan, mustahil atau tidak? Mustahil. Jadi antara 5 ini saling berkaitan, berkesinambungan. Yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang satunya. Selanjutnya, konsep disiplin identitas gagal. Ya, di sini mungkin bisa jenengan cermati nggih. Ini adalah contoh animasi seorang yang kena hukuman. Nah, hukuman di sini ini sifatnya yang pertama menyakitkan. Misal, jenengan tiba-tiba dihukum. Ketika jenengan sekolah, jenengan datang terlambat, lalu dihukum oleh guru jenengan. Coba hormat ke bendera 5 menit. 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Itu menyakitkan tidak? Menyakitkan. 1 sakit, 2 itu malu. Terus tidak nyaman. Hukuman itu membuat kita itu akhirnya tidak nyaman. Selanjutnya, membuat murid menjadi takut. Kita yang dewasa saja dengan kata hukuman itu saja sudah takut, apalagi untuk anak didik kita. Selanjutnya kesannya itu akan memaksa murid. Jadi anak itu dihukum itu, oh aku tuh hari ini nggak pakai sepatu, akhirnya aku dihukum sama bu guru. Akhirnya kan dia mau nggak mau gimana? Mematuhi dari aturan yang telah diciptakan itu. Selanjutnya menyembunyikan kesalahan. Nah, ini menyembunyikan kesalahan. Ini dasar dari anak kecil saja sudah tahu. Misal ditanya, "Dik, sudah makan apa belum?" Itu misalnya anaknya susah makan. Terus karena dia takut kalau mau dimarahi sama ibunya, dia akan mengatakan, "Sudah." Nah, itu karena apa? Dia itu takut. Takut apa? Kena sanksi oleh orang tuanya. Kemudian murid menjadi rendah. Nah, anak yang diberi hukuman itu biasanya akan minder. Jarang kalau ada anak yang diberi hukuman, maaf, masih gilang-geleng itu jarang. Kecuali itu memang apa ya, anaknya super bandel, saya bilang seperti itu. Tapi kan kita sebagai pendidik tidak boleh melabeli anak itu, maaf, anak nakal, anak bandel dan anak sebagainya. Mungkin agak lebih saja kita menyebutnya. Selanjutnya, penghargaan. Sebagai pendidik, kita juga tidak boleh memberikan terlalu penghargaan, karena sifat penghargaan itu yang pertama itu tidak efektif. Jadi kalau anak misal melakukan sesuatu terus diiming-imingi, "Dik, nanti kalau kamu mengerjakan tugas, nanti bu guru kasih misal permen," katakanlah. Jadi dia itu termotivasi karena apa? Karena permen. Tapi kalau misal coba kerjakan tugasnya, anak tidak diberi motivasi, itu dia nggak mau aku. Biasanya bu guru itu kasih permen atau kasih apa gitu. Jadi kan anaknya itu mau melakukan itu karena apa? Cuma karena penghargaan itu atau hadiah. Kedua, merusak hubungan atau jadi sifat iri. Jadi sifat irinya itu terjadi antara satu individu atau satu murid dengan murid yang lain. Misal, si A diberikan penghargaan oleh guru gara-gara dia bisa katakanlah menali sepatunya gitu aja, dia diberi penghargaan. Lalu si B karena kalah cepat menali sepatunya, dia akan apa bu? Iri.
aku nggak mau berteman sama kamu. Karena apa? Bu guru lebih sayang sama kamu daripada aku. Kamu loh diberikan permen, aku tidak. Itu akan timbul rasa apa, Bu? Iri. Selanjutnya, mematikan kreativitas. Untuk anak, dari anak usia dini ya Bu, kalau terbiasa kita berikan reward atau penghargaan dengan barang atau apapun itu, kreativitas kita itu, kreativitas dia itu akan mati. Jadi mauku berkembang cuma karena penghargaan. Jadi mindsetnya dia itu cuma aku pokoknya ini demi ini, demi ini. Dia tidak punya rasa kreativitas untuk aku tak begini, bukan karena penghargaan dari bu guru, tapi karena diriku sendiri. Itu. Yang selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking. Nah, tapi ini masih menjadi perdebatan ya Bu. Kadang ranking itu bisa memotivasi. Maksud kita kan di dunia pendidikan kita masih ada rankingan ya. Meskipun kalau rankingan sekarang itu tidak seperti zaman saya atau dengan sekolah dahulu. Dulu kan masih dikasih tahu ya Bu, di rapor itu ada. Oh si A ranking 1, si B ranking 1. Di kurikulum yang baru ini, perankingan kita kan sudah apa ya? Misal kalau tidak urgent itu tidak mungkin kan jenengan kemukakan di depan umum kalau bahwa si A ranking 1, si B ranking 2, si C ranking 3. Karena itu akan apa? Itu kesannya itu akan menghukum yang juara terakhir itu akan apa? Menjadi rendah diri. Iya, sekalipun ranking itu juga ada feedback baik, tapi ternyata memang dampak untuk psikis anak, ranking itu juga sifatnya itu bisa menghukum. Untuk yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi di sini si anak itu gimana ya Bu? Kesannya itu aku kok seperti ya kalau nggak dapat. Ini untuk yang tidak dapat, seperti tidak dihargai. Tapi kalau yang dapat penghargaan terus atau dapat reward terus, hidupnya akan biasa-biasa saja atau lemah-lemah saja. Selanjutnya ya Bu, konsep disiplin identitas yang sukses. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Monggo, daripada saya terus, konsekuensi itu apa? Teman-teman, sebetulnya jenengan sudah tahu, tapi mungkin sudah tahu dan sudah mengaplikasikannya setiap hari. Konsekuensi itu apa? Dengan bahasa jenengan aja, tidak apa-apa. Konsekuensi menurut saya adalah sesuatu hal yang harus kita tanggung. Jadi seandainya kita melakukan sesuatu, maka pastinya ada yang namanya hal yang akan kita tanggung. Jadi konsekuensinya apa? Contohnya, seandainya kita misalkan tidak mengerjakan PR, maka kita harus menyelesaikannya di luar atau dikerjakan di luar. Mungkin seperti itu contohnya. Mungkin ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Bu Rika, ya. Menurut saya konsekuensi itu adalah hasil atau akibat dari pengaruh yang kita lakukan. Jadi misalnya kita tidak mengerjakan suatu PR, mungkin konsekuensinya akan mendapatkan hukuman seperti itu, mungkin. Ya, terima kasih atas pendapatnya ya teman-teman. Ya, sejauh ini saya itu mempelajari konsekuensi, dulunya memang ya sudah tahu, tapi sambil lalu gitu. Setelah masuk di CGP ini, saya itu mendalami yang namanya konsekuensi itu apa, restitusi itu apa. Ya, betul seperti pendapat jenengan, Mas Dwi sama Bu Rika tadi saling melengkapi bahwa konsekuensi itu adalah akibat yang harus kita tanggung karena perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, di sini ini konsekuensi itu sifatnya bagaimana? Yang pertama, penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi itu apa ya? Sifatnya itu hanya jangka pendek. Kalau dia tidak begini, akhirnya begini. Lalu setelah hal itu dilakukan, sudah lupa karena cuma apa? Jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan.
antara hal yang pertama dan yang kedua itu saling melengkapi atau berkolaborasi. Kalau tidak diingatkan atau diulang-ulang secara berkelanjutan, hal itu tidak akan terus-menerus terjadi. Terus stimulus atau respon. Jadi ada stimulus. Kalau kita sebagai pendidik memberikan stimulus, lalu nanti anak didik kita akan mendapatkan responnya itu bagaimana, atau konsekuensinya yang akan dia peroleh itu seperti apa. Selanjutnya, murid menghormati peraturan. Ada hal baiknya dari konsekuensi yang kita ciptakan itu, nanti murid kita itu akan menghormati. Oh, berarti aku tidak mau terlambat datang ke sekolah. Karena apa? Karena nanti daripada konsekuensinya aku harus bisa membersihkan halaman atau apa. Jadi dari mindset dirinya sendiri itu dia akan menghormati peraturan yang ada itu. Selanjutnya adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dari konsekuensi itu, pengaruh negatifnya seperti itu. Kehilangan waktu, dia itu, aku tuh gimana sih? Pasti dia tidak akan sampai terfikirkan atau punya waktu. Aku tadi terlambat datang ke sekolah, itu karena apa? Enggak, tapi dia cuma akan melakukan dari konsekuensi yang dia terima itu. Ya udah, aku datang terlambat berarti aku harus nyapu ke sekolah. Dia tidak akan berpikir, oh kesalahanku letaknya itu di sini. Jadi tidak akan punya waktu, itu pengaruh buruknya. Lalu restitusi. Nah, restitusi ada yang tahu Bu, Bapak Ibu, restitusi itu istilah baru juga. Ya, saya akan sedikit sharing ya. Restitusi itu adalah cara atau penyelesaian masalah itu dengan 3 tahapan, Bapak Ibu. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Karena selama ini itu biasanya kita kalau misal anak membuat kesalahan, kita akan langsung bebas. Tadi yang berkelahi siapa? Misal yang berkelahi si A dan si B, Bu. Coba sekarang ke sini. Sekarang. Coba minta maaf. Pasti ujung-ujungnya gitu dah. Kita tidak akan menyelidiki. Kamu melakukan kesalahan, melakukan maaf. Bertengkar karena apa? Kamu tahu hal itu salah atau benar? Kita sebagai pendidik biasanya seperti itu, tapi ternyata ada penyelesaian masalah atau pembiasaan baik untuk menyelesaikan masalah itu dengan hal yang lebih baik daripada konsekuensi, yaitu dengan restitusi. Nah, dengan restitusi ini dampak yang akan didapat adalah yang pertama, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Dari tahapan restitusi itu nanti kita itu akan mengajak flashback murid. Nanti coba yang kamu lakukan ini tadi benar atau salah. Lalu kamu tahu hal ini salah, tapi sebagai pendidik kita di situ tidak akan serta-merta itu menyalahkan. Tapi apa? Memberikan juga penguatan bahwa hal itu adalah hal yang pernah Bu Guru lakukan di masa lalu. Selama ini kan kita cuma gini, oh itu salah, itu tidak boleh. Apakah jenengan pernah mengakui kesalahan jenengan di depan anak didik jenengan? Tidak. Padahal yang benar ternyata kita itu misal gini, kita yang menyalahkan ya memang salah, anak itu memang berbuat salah, tapi gini, oh itu suatu hal yang wajar. Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Coba dampaknya kalau jenengan melakukan itu. Ini juga baru saya pelajari Bu, belum lama ini ternyata. Dampaknya ternyata apa ya? Bahasa Jawanya ngedeke atine bocah. Jadi kita itu tidak sebagai penghukum, tapi sebagai apa ya? Penguat. Oh, Bu Guru aja pernah salah. Berarti kan sifat dasar manusia kan, bahwa pernah bersalah kan, tidak mungkin orang itu tidak pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, murid akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan atau perilakunya.
Setelah kita memberikan penguatan, oh iya Bu Guru pernah melakukan itu. Kita akan tanyain, coba kalau kamu tahu kamu itu salah, apa yang akan kamu lakukan? Misal kita tanya begitu, kita tanya pendapat dulu. Mungkin kalau untuk di jenjang anak yang masih bawah, ya dari jenjang saya dari TK, mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin kita masih agak sedikit kesusahan karena misal ditanya, kamu tahu kamu itu salah Dek? Iya Pak, iya Bu, Pak tahu. Lalu kamu tahu bagaimana cara memperbaiki ini semua? Muridnya jenengan kalau dari yang tingkat bawah, dari TK mungkin ya Bu Ranti ya, itu akan susah. Anak itu mengemukakan maunya aja susah, tapi sebagai seorang pendidik, kewajiban kita itu apa? Memberikan stimulus, dirangsang. Coba kalau hal ini benar atau salah, kira-kira ayo kita perbaiki dengan cara apa? Kalau kamu bertengkar tadi, bertengkarnya karena apa? Kita berikan stimulus dulu. Tugas kita sebagai pendidik tadi jangan lupa diajar Dewantara menuntun. Anak itu bisa karena terbiasa, berarti harus kita tuntun dulu. Selanjutnya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kalau di konsekuensi tadi hanya saat itu juga, tapi kalau di restitusi itu pemecahan masalahnya itu bisa jangka panjang. Jadi anak itu efek jerak itu akan ada. Selanjutnya, teori kontrol. Dia akan tahu posisi dirinya. Oh, saya itu sebagai apa? Bu Guru itu sebagai apa? Kita itu sebagai guru jangan sampai dinilai sebagai anak didik kita itu sebagai penghukum. Bu Guru itu tukang menghukum aku gara-gara aku melakukan kesalahan. Jenengan mau diingat-ingat anak didik jenengan itu dengan hal itu? Pasti tidak kan? Lah, misal Bu Enda udah ini menghukum aku guru-guru nih. Hal itu terutama di pendidikan dasar pasti akan diingat. Saya itu ya Bu, ini sedikit sharing. Saya itu masih ingat, saya kelas 4, mungkin Bu Rika gurunya masih sama, Pak Larno saat itu. Kalau zaman dulu itu metodenya masih pakai fisik Bu. Pakai dulu itu bambu. Ya Bu Rika ya, masih ingat Bu Rika? Iya apa tidak? Pakai bambu. Jadi kalau saya tidak bisa melakukan itu gini loh, bambunya itu jalan sendiri, tek. Tapi saya juga nggak bisa gimana-gimana. Kalau sekarang gimana? Kita pasti udah kena pasal, iya atau tidak? Iya, dulu itu seperti itu. Terus kalau cuma kapur, kalau dulu kan nggak pakai whiteboard ya, dulu itu masih pakai ya seperti ini, blackboard. Itu pakainya kapur. Kapur bener banget itu. Wah, biasa itu Bapak Ibu. Kalau sekarang, nah kita aja nyelek anak itu, oh nggak usah nyelek, gini aja. Iya, agak berbicara, dinaikin otaknya aja. Guruku udah seperti ini. Nah, beratnya kita sebagai pendidik di era yang semakin maju ini kayak gini, peraturannya semakin mengepres kita akhirnya. Oke. Jadi terus dampak restitusi selanjutnya yaitu murid itu akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan coba hal ini, saya sudah mempraktekannya. Jadi murid itu tidak takut lagi kalau dikasih restitusi itu tidak akan takut. Meskipun dia tidak, ini namanya penyelesaiannya restitusi. Ya cukup dengan sendiri sebagai Bapak Ibu guru yang tahu restitusi itu maksudnya itu seperti ini. Kalau anak didik itu cuma kita itu sebagai ya itu tadi. Stimulus rasan oh dhisik dhewe itu pembenaran fakta dikatakan anaknya dilenggarke dan itu diapain penyampaian identitas. Oh hal ini adalah hal yang salah, saya melakukan kesalahan. Terus Bu Guru nih nimpali, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Setelah itu baru tindakannya. Kalau salah, apa yang akan kamu lakukan? Sebagai guru kita menstimulus. Oh, kalau salah seperti ini Bu Guru. Jangan coba untuk pendidikan yang lebih jenjang yang lebih tinggi. Pasti kalau kelas
tinggi kelas 4, 5, 6 itu kan menalar sudah ya Bu, sudah apa ya, sudah bisa. Jadi konsep benar atau salah itu kan sudah mulai nampak. Itu nggih. Selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini adalah pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi konsepnya bukan menghukum. Oke? Restitusi itu bukan hukuman, tapi mengembalikan. Jadi mengembalikan ke bentuk yang awal dari sebelum kejadian yang mengakibatkan permasalahan tersebut. Selanjutnya, hal ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi perannya, kalau biasanya kalau konsekuensi itu guru itu sebagai penghukum, kalau restitusi itu diibaratkan guru itu sebagai medianya antara yang pihak bersengketa itu ya. Lalu ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi itu kan tebusan gitu, yang tadi menyebut. Tapi kalau restitusi itu apa? Belajar. Oh, saya itu salah di sini. Berarti yang mau saya perbaiki itu di sininya. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Dari orang yang bersengketa, kita akan perbaiki hubungannya. Biar apa? Menjadi baik. Nanti kalau diselesaikan dengan restitusi, mereka itu tidak akan merasa apa? Dendam antara satu anak dengan anak yang lain. Selanjutnya, tawaran bukan paksaan. Seperti yang saya ungkapkan yang sebelumnya, kita itu menawarkan. Lalu, kalau kamu tahu bahwa kamu salah, penyelesaianmu akan seperti apa? Bukan kita langsung gini. Biasanya kan yang kita lakukan. Sekarang minta maaf. Iya lah, biasanya. Saya pun juga, Bu. Sekarang minta maaf. Padahal dia belum mengetahui identitas kesalahan dia itu di apa. Kita giring dulu. Dia itu melakukan kesalahan itu apa. Lalu akhirnya digimanakan, kita berikan apa ya, waktu atau tawaran untuk anak tersebut itu memikirkan yang mau dia lakukan setelah melakukan kesalahan itu apa. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dituntun apa ya, kalau kita menyebutnya istilah untuk kita itu refleksi. Oh, saya itu sudah melakukan hal ini, maka saya akan seperti ini. Jadi koreksi diri sendiri atau refleksi. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, lalu fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusi permasalahannya itu apa? Diketahui, bukan hanya langsung kamu salah, kamu minta maaf. Bukan dari. Selanjutnya perbedaan. Di sini saya sedikit mengambil contoh untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk kasusnya adalah siswa bertengkar sampai menangis. Nah, kalau kita sebagai guru memberikan hukuman, yang akan terjadi adalah guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Berok-berok gelut, apa Bu? Hormat bendera 10 menit. Itu sebagai guru, kita sebagai penghukum. Lalu guru marah dan murid akhirnya ketakutan. Berawak dhewe ngerti muridnya gelut ngantos nangis ning wau, akhirnya gurune marah, murid akhirnya apa? Wedi. Dan rasa itu membekas gitu. Karena anak usia di perkembangan yang masih yang itu apa ya, hal sekecil itu aja akan membekas. Selanjutnya, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, seperti yang jenengan ungkapkan yang tadi. Nek aku orang ini, aku kudu ini. Misal, ketika saya tidak
memakai sepatu hitam, maka saya harus membersihkan lapangan atau halaman kayak gitu. Selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini dampak positif sih dari konsekuensi, tapi jangkanya itu bukan jangka panjang, melainkan jangka pendek. Hanya pas kejadian itu, tapi selanjutnya aku lari. Anak itu biasanya akan seperti itu. Lalu kalau kebaikan dari restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi bukan peraturan kelas gitu. Nanti kita akan pelajari, tapi keyakinan kelas. Keyakinan itu yang kita sepakati bersama. Selanjutnya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Dengan restitusi itu nanti muridnya itu akan berbicara dari hati ke hati. Dengan apa? Dengan gurunya. Mau kamu apa? Kamu melakukan ini karena apa? Jadi muridnya akan terbuka dan akhirnya dia akan menghormati. Aku melakukan ini. Karena apa? Motivasi implikitnya, bukan dari pengaruh. Aku nih orang ini kok akhirnya diberikan itu eksplisit. Gitu, oke? Selanjutnya, nah, saya akan mengajak Bapak Ibu guru semua untuk bermain tebak-tebakan. Nah, tebak-tebakannya apa ya? Yang pertama, untuk kasus tindakan guru, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, H atau K. Oke, konsekuensi. Ya, itu adalah konsekuensi. Terus, murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Sudah tahu, tapi kadang itu belum. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, oke. Yang terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena menciderai teman saat bermain di lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Ini konsekuensi ya Bapak Ibu. Jenengan dari 1, 2, 3, 4, 5 sudah benar, tapi yang terakhir agak terkecoh. Iya kan? Konsekuensi. Karena apa? Di lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan oleh guru piket karena mencederai teman. Berarti kan itu udah keyakinan kelas. Lalu apa? Dilanggar, dia mencederai. Akhirnya apa sama gurunya? Suruh duduk di pinggir lapangan. Itu nggih, sedikit permainan dari saya. Selanjutnya ya, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, membuat rasa bersalah. Kedua, pemantau. Ketiga, penghukum. Keempat, teman. Dan yang terakhir adalah manajer. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah satu contoh kasus, guys. Siswa tidak memakai sepatu saat sekolah. Kalau guru sebagai penghukum, ini saya berikan perbedaannya ya Bu. Kalau kita sebagai penghukum atau pendidik sebagai penghukum, pasti akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Itu berarti wajib ya kalau kita menghukum. Terus kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Ibu kecewa sama kamu. Itu membuat rasa bersalah. Akhirnya kan anak akan aku diginiin Bu Guru kecewa sama saya. Berarti apa? Itu juga mencederai hati apa? Hati anak didik. Selanjutnya, sebagai teman, ayolah yang tertib,
Ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa salah. Nah, penyetabilan identitas itu ada di sini. Gitu. Karena apa? Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau guru sebagai pemantau ditanya, kamu sudah melakukan kesalahan, hukumannya itu apa? Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu seperti yang sudah saya ungkapkan yang tadi ya? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Jadi guru itu memberikan tawaran kepada anak. Tidak guru yang mau menentukan. Oh, kamu harus minta maaf. Kamu harus lari keliling lapangan berapa kali? Itu tidak boleh. Tapi kita harus memberikan tawaran kepada anak didik ini. Selanjutnya ya. Nah, dari segitiga restitusi itu akan ditarik dengan adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Ini kesepakatan kelas. Ini ada sedikit pertanyaan pemati ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada jawabannya, sudah saya beri jawabannya. Kemungkinan karena apa? Untuk keselamatan. Lalu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Dan jawaban Anda juga untuk kesehatan atau juga keselamatan. Sejauh ini ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas kalau di kita dulunya itu kita bilang itu tata tertib, ya, tata tertib berarti yang membuat siapa? Guru kan, kalau tata tertib. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh anggota sekolah, kelas itu. Jadi ada guru, jadi anak, jadi apa yang sudah kita yakini bersama. Hal ini misal masuk ke kelas secara tertib setelah bel berbunyi, itu merupakan keyakinan kelas. Setuju tidak? Apa yang sudah diyakini kemudian ditulis. Yang menulis tugasnya adalah ya boleh siswa, tapi juga boleh murid. Akhirnya hal itu kalau keyakinan kelas itu tadi akan membuat apa? Ya, untuk penyelesaian masalahnya dia restitusi itu tadi. Selanjutnya, dalam pembuatan keyakinan kelas, biasanya kita akan membuat tabel T dan tabel Y. Ini agak kurang jelas Ibu. Karena foto saya sisipkan kok tidak bisa. Jadi yang didengar itu apa? Jadi kita itu nanti akan merubah dari kalimat, misal merubah dari kalimat yang misal tidak boleh melanggar peraturan, misal gitu. Itu nanti akan kita rubah jadi kalimat positif dulu. Kalimat positifnya berarti menjaga tata tertib atau peraturan sekolah. Jadi tidak ada kata tidak boleh, hal seperti itu tidak boleh. Itu nanti disebut keyakinan kelas. Makanya dengan tabel T dan juga Y. Itu nih. Nanti kalau dengan ikut guru penggerak akan dibahas itu. Kalau nanti saya jelaskan panjang lebar nanti waktunya tidak sampai. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan istilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya tentang nilai-nilai kebijakan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya itu memotivasi dari diri siswa itu intrinsik, bukan ekstrisik. Jadi
aku seperti ini demi diriku sendiri, bukan karena takut oleh bu guru atau aturan yang diberikan oleh bu guru. Itu ya. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa mengetahui tujuan mulianya. Jadi putra-putrane jenengan atau anak didik jenengan itu akhirnya itu akan tahu, oh hal ini itu saya melakukan hal ini bukan karena saya itu takut dengan aturan yang diberikan bu guru, tapi karena saya memang butuh ini. Sebagai seorang pribadi yang sadar, saya memang membutuhkan ini. Saya harus rajin, saya harus tertib, dan saya harus melakukan hal ini. Karena apa? Motivasi dari dalam diri dia sendiri. Oke. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Di sini adalah cara-cara untuk membuat keyakinan kelas, geng. Ya, sifatnya keyakinan kelas itu ternyata lebih abstrak dari peraturan. Memang tidak nampak. Tapi apa? Tapi ada, benar adanya, abstrakan jadinya. Terus berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Selanjutnya, sedikit saja agar mudah diingat. Kalau biasanya kita membuat peraturan, dilarang mencoret-coret tembok. Itu panjang tidak, Bu Guru? Bapak Ibu, panjang ini. Kita ganti menjadi kalimat positif. Dilarang mencoret-coret tembok menjadi segala kebersihan atau kerapian. Kan singkat, padat, tapi berisi. Nah, selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau biasanya kita itu mendapatkan peraturan atau tata tertib itu cuma dari turunan. Seperti juga visi misi dari turunan-turunan sebelumnya. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas, itu sifatnya itu apa Bapak Ibu Guru? Kondisional. Iya, kondisional. Sesuai dengan di kelas itu seperti apa. Misal ada peraturan bukan peraturan. Ada keyakinan kelas seperti ini. Tidak makan minum saat pembelajaran. Itu kan hal sepele, jarang. Kalau ada nggak di tata tertib, ada lah. Misal kayak gini, oh yang baru marak-marak di akhir-akhir ini adalah penggunaan gadget. Gitu. Tidak bisa kita pungkiri anak didik kita semakin kesini itu pasti mereka itu kecanduan dengan gadget, entah itu game, entah itu aplikasi TikTok atau apa, itu pasti kecanduan. Dan ada yang mencuri-curi membawa, ya kan? Itu kan kondisional sifatnya. Di zaman dahulu, di zaman saya atau zaman di bawah-bawahnya, sebelum tahun 2000 mungkin ya, itu kan belum ada gadget seperti itu. Tapi seiring bertambahnya zaman, itu kan akhirnya kondisional diadakan ya keyakinan kelas yang seperti itu. Selanjutnya ya, contoh pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi saat lokakarya. Nah, ini video saya ya kemarin itu saya itu menjadi berpura-pura. Ini adalah PP saya yaitu Bu Winarni. Sebagai di sini itu beliau itu bertindak sebagai guru di kelas. Tiba-tiba apa? Rupa etok-etok itu beliau itu sebagai guru, saya itu sebagai murid, ini teman-teman saya itu sebagai murid. Kami itu diajak bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi ya gimana ya? Saya harus bertindak sebagai anak didik, memposisikan diri saya itu sebagai anak didik. Jadi misal kita mau membuat keyakinan kelas apa? Ya dari tabel X dan T dan Y itu tadi lamanya. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Kalau tadi sudah ada restitusi,
itu sekarang ada segitiga restitusi. Kalau restitusi itu caranya, kalau segitiga restitusi adalah tahapannya. Tahapannya restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu tahapannya ada 3, Ibu, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan. Kita sudah bahas yang tadi, tapi ini adalah bentuk konkret dari step by stepnya dari segitiga restitusi. Oke. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan cara berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, seperti yang saya contohkan tadi, anak itu diginikan. Kamu membuat kesalahan apa? Ditanya dulu. Oh, ya misal, saya tadi bertengkar Bu. Oh, nggak bertengkar karena apa? Ditanya dulu. Setelah itu, ya ternyata Bu Guru juga dulu pernah melakukan kesalahan. Kalau kamu melakukan kesalahan hari ini, dulu Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. 2, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. 2, validasi tindakan yang salah. Ada 3 nih. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2, jadi ditanya, kamu tadi kenapa bisa bertengkar? Itu sebab akibat nih kalau dengan menyebutnya itu. 2, guru akan bergeser dari pemikir stimulus respon menjadi proaktif. Di sini guru itu sebagai mediator antara 2 anak yang sedang berselisih itu tadi. Otomatis setelah dia menjadi stimulus, dia akan menjadi proaktif, ditanya terus. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Terus selanjutnya, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Jadi motivasi dari dirinya. Kalau saya melakukan kesalahan akan diperbaiki dengan apa? Dari dirinya sendiri, kita berikan tawaran, bukan dari kita. Kamu harus minta maaf. Itu berarti bukan mau dari intuisi dari anak itu. Selanjutnya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kalau aku salah, berarti saya itu harus melakukan ini. Kalau tadi yang kedengaran, terus misal ada yang memecahkan pas itu. Oh, kalau saya memecahkan pas, berarti saya misal akan merekatkan pas kembali. Kita tanya seperti itu kan. Permasalahan anak itu tidak hanya dengan dengan antara teman, tapi bisa kami yang lain itu bisa kita selesaikan juga dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, contoh penyelesaian secara segitiga restitusi. Nah, kemarin ini sudah saya angkat sebagai tugas saya di modul 1.3 itu saya ditugaskan untuk membuat skenario dengan permasalahan. Kebetulan kemarin itu namanya anak TK. Saya itu kemarin digojeki sama teman-teman saya satu kelas. Kebetulan dari 11 itu yang TK itu 2. Terus diginikan. Nek bocah TK ki bocah drama piye Bu? Bisa atau tidak? Nyatanya berarti ini itu hasil berapa kali take. Saya skenario. Nanti kamu bilang ini ya Nak. Kamu bilang ini. Hasilnya jenengan tahu. Saya itu ya mau ketawa tapi gimana? Malah gini. Mami iso itu padahal udah saya rekam dan saya itu nggak bawa tripod. Saya itu cuma minta tolong sama berat nih. Lagi piye nek meta potong. Akhirnya take lagi. Padahal saya itu harus menyetorkan berapa? 2. Gimana? Sedangkan ini kan anak didik baru, ibaratnya belum mapan. Anak-anak didik baru itu belum mapan. Mau saya gini-gini kan itu belum mapan. Akhirnya kan mau nggak mau saya harus mencari kira-kira anak yang berpotensi
Kalau yang satu ini apa? Tinggal kelas, maksudnya TKB. Itu masih agak bisa. Tapi masalahnya bicaranya susah. Aku teh, toe teh, coba. Akhirnya saya bingung, ya Allah, saya mau gimana ini. Makanya sama teman-teman di satu kelas 11 itu saya itu ditanya, iya hasilnya sen guru TK. Saya cuma bilang kayak gitu, diterima atau tidak diterima, sesuai atau tidak, sudah saya setorkan. Ya seperti ini hasilnya. Ini penyelesaian saya ya dengan segitiga restitusi. Dengan cara tadi, 3 tahapan tadi sudah saya lakukan, meskipun jawabannya ya ala kadarnya, ala anak-anak TK lah. Selanjutnya nggih. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan nih Bapak Ibu Guru. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah budaya positif hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjang transformasi sekolah. Namun, langkah awal ini sangatlah fundamental. Nah, dengan menggali filosofi segitiga restitusi, merumuskan keyakinan kelas, kemudian mempraktekkan strategi disiplin positif, kita memiliki bekal yang kuat untuk membangun sekolah impian di mana setiap murid dapat belajar, bertumbuh, dan berkembang dengan optimal. Jadi peran kita ya Bapak Ibu Guru sebagai seorang pendidik itu mau tidak mau itu harus terus menginovasi. Oh, kalau bergeser, adanya pergeseran apa ya? Pergeseran bukan pengetahuan saya bilang, tapi pergeseran zaman itu akhirnya itu membuat dari kemarin, dari yang tata tertib sekarang jadi peraturan kelas. Penyelesaian masalah dari yang awalnya hukuman, konsekuensi, tata tertib dan lain sekarang menjadi segitiga restitusi. Tujuannya agar apa Bapak Ibu? Apalagi kita itu sebagai seorang pendidik jenengan, saya dan jenengan semua itu ada di tingkat pendidikan yang dasar. Mau tidak mau, namanya juga dasar. Ibaratnya kita itu cikal bakal. Anak didik kita fondasi mau dikemanakan nanti. Sekian ya dari saya. Penyampaian diseminasi tentang budaya positif, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau dikuatkan atau kritik saran untuk saya, monggo, waktunya masih ya. Mungkin saya akan mencoba menggarisbawahi dari apa yang kita sudah pernah sampaikan, apa yang kegiatan kita hari ini. Mungkin yang lebih baik kita lakukan dari sekarang itu karena perubahan ya, yang lebih baik yang perlu kita lakukan bukan kita menakut-nakuti anak atau membanyak anak dengan aturan, tapi menyadarkan dan menggiring anak agar sadar bahwa aturan itu ada karena untuk kebutuhan dia sendiri. Jadi secara otomatis anak akan mematuhi aturan itu dengan ikhlas, dengan hati tanpa paksaan, dan itu mungkin akan jauh lebih baik daripada anak merasa terbebani dengan aturan. Dengan keyakinan kelas itu tadi yang keyakinan kelas. Jadi motivasinya itu bukan ekstrisik atau dari saya takut dari Bapak Ibu Guru adanya aturan ini, tapi dari saya sadar diri itu tadi ya, untuk saya sendiri, untuk saya manfaatnya. Iya. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya Bapak Ibu Guru saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.